Kawan, ya, Ojang. Oke, kakak-kakak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kakak-kakak. Jadi sebelum kita mulai, kakak-kakak, kita mohon dibuka video on cam-nya. Kita foto dulu, kakak, sebelum dimulai. Oke, dengan gayanya, kakak-kakak. Siap, 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi, kakak ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak. Nah, jadi untuk hari ini kita pertemuan hari ini ya kakak ya. Umpan balik dari LTL dan refleksi ya kakak-kakak ya. Lepas itu kita di sini ada juga untuk dalam bukti karya nanti ya kakak-kakak, untuk dalam umpan balik rencana tindak lanjut dan alur bukti karya kita nanti kakak ya. Jadi sebelum kita mulai, saya minta dulu untuk berdoa dari Kak Slamet. Silakan Kak Slamet. Oke, izin mimpin doa kawan-kawan. Siap. Agar diberi kelancaran dalam proses tatap maya yang tinggal cuman menyisakan 2 kali pertemuan, tidak salah saya. Oke, izinkan saya memimpin doa. Oke, untuk berdoa kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'affi ni'amahu yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, Terima kasih Kak Fasil. kakak. Terima kasih Kak Slamet telah memimpin doa untuk awal kita pertemuan tatap maya yang ke 18 hari ini ya kakak ya. Jadi betul apa kata Kak Slamet, lagi tinggal 1 kali pertemuan, nanti lagi masih ada ya kakak-kakak ya untuk kita tatap maya. Jadi saya izin untuk presentasi dulu kakak ya untuk dari pertemuan hari ini. Untuk mengingatkan kembali kakak-kakak, untuk bagi yang temannya belum hadir, tolong diinformasikan kepada teman kita yang belum hadir ya kakak-kakak ya, agar mereka itu bisa mengikuti dari Zoom kita hari ini ya kakak ya, untuk dalam pertemuan ke yang 18 hari ini. Oke, di sini kakak, di sini kita akan dalam pertemuan hari ini refleksi dan umpan balik RTL, program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ya. Durasinya di sini 2 JP ya kakak ya. Oke, kita lanjut. Doa bersama sudah. Termasuk dari kesepakatan bersama ini, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar ya kakak ya. Mungkin tidak ada lagi untuk dirubah ya. Kita lanjut kakak. Nah, di sini agenda kita refleksi bersama 40 menit, penutup 5 menit ya kakak ya. Refleksi dan umpan balik di sini kakak ya. Di sini ada merupakan suatu pertanyaan dari refleksi dan umpan balik kita. Jadi untuk kakak-kakak di sini yang pertama, apakah rencana tindak lanjut yang sudah jelas dan spesifik ya buat kakak-kakak? Apakah rencana tindak lanjut realistis dan dapat dicapai dalam batas waktu yang ditentukan? Apakah sudah memahami dan berkomitmen terhadap rencana ini? Lepas itu yang keempat, apakah ada fleksibilitas dalam rencana jika terjadi perubahan atau kendala yang tidak terduga? Silakan kakak untuk memberikan suatu tanggapannya dari setiap orangnya menjawab dari 4 pertanyaan ini kakak. Silakan. Kita di sini nanti ada 2 PPT ya kakak-kakak ya. Silakan kakak untuk menjawab.
Ayo kakak. Silakan Kak Yodi untuk menjawab dari. Ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba jawab nomor 1, Kak. Ya, silakan. Apakah rencana tindak lanjut sudah jelas dan spesifik? Kalau menurut saya sudah jelas, Kak. Karena tujuannya harus yang mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat gitu, Kak. Sampai situ tidak, Kak. Kalau yang kedua Kak Yodi? Yang kedua, apa rencana tindak lanjut realistis dan dapat capai dalam waktu yang ditentukan? Mungkin dapat dicapai, Kak, dalam batas waktu tertentu, Kak. Iya. Karena target yang kita tetapkan harus tercapai, Kak, dengan sumber daya yang tersedia. Oke. Yang ketiga, Kak Yodi? Apa semua pihak yang terlibat sudah memahami? Mungkin sudah memahami, Kak. Karena semua pihak yang terlibat harus memahami tujuannya, Kak. Sehingga semua pihak harus berkomitmen untuk melaksanakan rencana yang sudah dibuat, Kak. Terus apa lagi? Yang keempat? Yang keempat, apakah ada fleksibilitas dalam rencana jika terjadi perubahan? Apakah ada? Mungkin ada, Kak. Ya. Karena ditakutkan ada kondisi atau kendala yang muncul, Kak. Jadi kita harus memiliki rencana cadangan yang lain seperti itu mungkin, Kak. Oke. Jika terdapat. Ada lagi yang lain? Mungkin sudah cukup, Kak. Oke, terima kasih Kak Yodi dari apa yang telah direfleksikan dari umpan balik yang telah diberikannya Kak Yodi ya. Ya, Kak. Dari umpan balik dari RTL yang telah dilakukan ya Kak Yodi, yang telah dikerjakan. Oke, silakan Kak Endi. Ya, Kak. Ya, silakan Kak Endi. Baik, saya mencoba merefleksikan hasil rencana tindak lanjut saya. Yang pertama, apakah rencana tindak lanjut sudah jelas dan spesifik? Mungkin sudah jelas, Kak, karena kemarin sudah dipresentasikan dengan rekan-rekan, juga nanti disampaikan kepada siswa ya, apa rencana tindak lanjutnya. Yang kedua, apakah rencana tindak lanjut realistis dan dapat dicapai? Dapat, Kak. Jadi waktunya ditentukan sekitar kalau tidak salah 5 mingguan rencananya untuk melakukan program berbasis proyek, jadi akan dapat dicapai. Yang ketiga, apakah semua pihak terlibat sudah memahami dan berkomitmen terhadap rencana ini? Mungkin sudah semuanya, Kak, antara semua rekan guru sama siswa sudah dijelaskan kemarin melalui presentasi dan dapat mengetahui apa rencananya. Dan yang keempat, jadi ada fleksibilitas, Kak. Karena saya mengambil judul permainan olahraga tradisional, mungkin dalam tengah perjalanan ada siswa yang ingin mengubah permainannya, jadi dipersilakan untuk merubah apa yang dipilihnya. Jadi sifatnya fleksibilitas, Kak. Itu saja yang dapat saya sampaikan, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Endi. Baik sekali Kak Endi jawab pertanyaannya, termasuk di situ kan termasuk jadi apa mahasiswa mengetahui juga dari suatu program ya kan?
yang PPL ya. Oke, terima kasih. Ada yang lain silakan. Mungkin dari Kak Slamet ataupun Kak Cahya. Iya, Kak. Silakan. Ya, silakan Kak Cahya. Oke, saya coba. Apakah rencana tindak lanjut sudah jelas dan spesifik? Insya Allah sudah jelas, Kak, karena udah dipaparkan dengan guru-guru apa segala macam, dengan ya Ya. menurut saya sih udah cukup jelas dan spesifik lah ya. Dengan capaiannya, langkahnya, hasil yang saya harapkan juga sudah saya jabarkan semuanya. Di situ juga ada langkah-langkah yang melibatkan siswa dalam yang apa? Pada saat dia memilih musik yang dia berkolaborasi dengan guru-guru lain. Kemudian untuk yang nomor 2, apakah rencana tindak lanjut realistis dan dapat dicapai? Realistis, Kak. Terutama dengan skala waktu yang diberikan kan 4 minggu ya. Kayaknya udah cukup lama, walaupun nanti tetap ada mungkin bagi anak-anak ini kurang waktunya, tapi saya kasih solusikan ada sesi tambahannya, Kak. Gitu. Kemudian yang ketiga, apakah semua pihak yang terlibat sudah memahami dan berkomitmen terhadap rencana ini? Ya, baik saya, baik guru musik dan yang saya libatkan itu pembimbing yang seni tari, terus guru-guru yang lain juga semuanya terlibat, Kak. Yang keempat, apakah ada fleksibilitas dalam rencana? Iya, ada. Karena takutnya tadi mungkin ada kendala di dalam kegiatan. Jadi saya menyediakan sesi tambahan baik menggunakan metode demonstrasi atau video supaya anak-anak ini mudah untuk memahami konsepnya apabila waktunya tidak cukup. Itu, Kak. Mungkin sekian dari saya, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Cahya. Baik sekali Kak Cahya, berarti sesuai dari programnya yang disampaikan, termasuk apa yang sudah saya koreksi juga. Baik sekali Kak ya dari perencanaan programnya. Oke, terima kasih Kak Cahya. Oke, terima kasih Kak Cahya. Mungkin di sini yang sudah saya koreksi juga Kak Susilo. Silakan Kak Susilo. Ya Kak, terima kasih Kak. Baru Oke, sampai silakan rumah. Kak Susilo. Oke, siap, semangat Kak. Ya Kak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan nomor 1, rencana tidak lanjut sudah jelas dan spesifik. Sudah jelas Kak, dan sudah spesifik. Jadi sebelum diadakan rencana ini Kak, sebenarnya sudah direncanakan dulu sebelumnya oleh Dewan Guru dan Kepala Sekolah. Kemudian saya sebagai guru olahraga dan serta pembina OSIS untuk menindaklanjuti tentang kegiatan yang kita adakan di Jumat Sehat. Kemudian apakah rencana tidak lanjut realistis dan dapat dicapai dalam batas waktu yang ditentukan? Menurut kalender atau skedul yang kami buat Kak, untuk batas waktu kemungkinan dapat dicapai. Karena di situ ada juga 2 kegiatan, yang satu di lapangan dan yang satu di dalam ruangan. Yang di dalam lapangan yaitu tentang senam sehat. Kalau terjadi cuaca yang tidak memungkinkan, dialihkan dengan kegiatan opsi yang satunya Kak. Jadi yang opsi yang satunya dan saya sebutkan, cuma untuk kegiatan minggu pertama dan kedua berbeda. Jadi kemungkinan bisa fleksibel dalam kegiatan di lapangan atau di dalam ruang lapangan. Ketiga, apakah semua pihak yang terlibat sudah memahami dan berkomitmen terhadap rencana ini? Kemungkinan sudah Kak. Jadi sebelum saya merencanakan atau mengagendakan kegiatan yang kita laksanakan, sebelumnya sudah direncanakan dulu sebelumnya oleh beberapa bagian atau beberapa guru untuk mengadakan rancangan tersebut sebelum diadakan rapat. Kemudian apakah ada fleksibilitas dalam rencana jika terjadi perubahan atau kendala yang tidak terduga? Ada Kak fleksibilitas
yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau terjadi untuk mungkin kendala dari sarana prasarana ataupun cuaca, jadi disitulah nanti ada namanya perubahan atau kendala yang dimana waktu tersebut adalah waktu cadangan untuk memaksimalkan kegiatan sehingga tercapai waktu yang telah ditentukan. Itu mungkin aja Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Susilo. Baik sekali Kak Susilo, termasuk menyesuaikan dari apa yang dipresentasikan ya Kak Susilo ya, tadi yang disebutkan. Di sini mungkin ada lagi yang lain yang belum mengumpulkan ataupun lagi membuat, silakan untuk memberikan suatu tanggapan, mungkin dari Kak Slamet atau dari teman-teman yang lain. Ya Kak, saya coba Kak. Oke, silakan. Oke, untuk refleksi di situ ada beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama, pertanyaannya, apakah rencana tindak lanjut sudah jelas dan spesifik? Kalau menurut saya pribadi, karena rancangan yang saya buat itu menurut saya sudah jelas dan spesifik. Karena ini bukan sekedar saya sendiri yang membuatnya, karena saya melalui teman-teman juga, tanya jawab, sharing dengan teman-teman mengenai apa kekurangannya dalam program saya ini, nanti terjadi penambahan oleh teman-teman saya. Karena di situ ada andil teman saya juga dalam menyusun rencana program. Jadi menurut saya itu sudah spesifik. Jadi untuk yang kedua, apakah rencana tindak lanjut realistis dan dapat dicapai dalam batas waktu yang ditentukan? Untuk rencana ini saya kira cukup realistis. Cuman kalau pertanyaan apakah dapat dicapai dalam batas waktu yang ditentukan, untuk sementara sih perhitungan saya pribadi kemungkinan bisa ditentukan dalam waktu yang ditentukan, karena itu kan melalui beberapa perhitungan yang matang juga. Untuk yang ketiga, apakah semua pihak yang terlibat sudah memahami dan berkomitmen terhadap rencana ini? Iya, jawaban saya iya. Karena semua pihak walaupun terwakili oleh beberapa orang kemarin waktu presentasi, jadi itu sudah cukup untuk mewakili semua guru untuk membuat sebuah komitmen yang nanti akan menunjang proses program saya untuk realnya rencana saya ini. Nah, untuk yang selanjutnya, pertanyaan yang keempat itu apakah ada fleksibilitas dalam rencana jika terjadi perubahan atau kendala yang tidak terduga? Ya, bagaimanapun paling tidak kita kan harus mempunyai kendala, jadi faktor-faktor yang tidak bisa kita ketahui bisa saja terjadi. Jadi harus kita mempunyai, kalau saya sebut plan B lah, kalau seandainya kalau ada kendala ketika program kita yang kita buat mengalami suatu hambatan, jadi tidak terlancarnya proses program kita. Jadi menurut saya fleksibilitas rencana program yang saya buat. Itu saja Kak Fasil dari saya. Oke, terima kasih Kak Slamet. Baik sekali Kak Slamet. Sudah mengerjakan ya Kak Slamet ya? Alhamdulillah sudah. Oh, jadi secepatnya dikirim ya Kak Slamet ya? Tugasnya? Iya. Oke, siap. Nah, mungkin di sini Kak Dewi Yulianti, silakan Kak Dewi. Halo Kak Dewi. Kak Dewi Yulianti. Kemana adik kau Kak Dewi? Oke, ada. Silakan Kak Dewi. Ya, Pak. Ya, silakan. Untuk menjawab pertanyaan dari refleksi. Dari umpan balik rencana tindak lanjut yang telah dilakukan Kak Dewi, mungkin ataupun sudah dikirim ataupun belum? Ya. Silakan untuk memberikan satu refleksi dari umpan baliknya Kak Dewi. Bagaimana untuk merefleksikan ini masih belum buat rencana tindak lanjut masih saya Kak. Belum buat? Belum.
Jadi kalau dapat secepatnya kakak ya, soalnya kita ini bentar lagi untuk dalam akhir dari modul ini kakak. Jadi tolong secepatnya ya kakak ya dibuat. Iya, Soalnya Kak. kita nanti bukan kan tugasnya nanti numpuk lagi kakak ya. Ya. Oke, semangat kakak. Secepatnya kakak dipresentasikan dengan rekan sejawatnya kakak ya dari program yang telah dibuat nanti ya. Oke, kalau begitu kita lanjut. Mungkin Kak Ade Gus Nandar, silakan Kak Ade Gus Nandar. Halo Kak Ade, silakan Kak Iya Ade. Kak. Silakan. Mungkin saya juga yang belum menyelesaikan tuh Kak. Kebetulan Ya. misi saya baru selesai semari sore. Jadi mungkin hari itu saya belum masuk masih Kak. Jadi belum bisa berkomunikasi dengan kawan-kawan. Tapi paling tidak saya sudah merancang lah rencananya besok lah mau disampaikan ke kawan-kawan gitu ya. Jadi kalau saya lihat dari pertanyaan yang ada itu, apakah rencana tindak lanjut sudah jelas? Jadi saya udah buat rencana, tinggal besok disampaikan ke rekan-rekan. Nah, gitu kayaknya udah jelas lah nanti ya. Ya. Untuk kedua, apakah rencana tindak lanjut realistis dan dapat dicapai dalam batas waktu? Jadi sesuai rencana yang saya buat ya, dengan perkiraan waktu nanti ya, insya Allah waktunya pas lah nanti ya. Untuk 3, apakah semua pihak yang terlibat sudah memahami dan mengkomitmen terhadap rencana? Jadi saya melibatkan kawan-kawan mata pelajaran yang lain lah. Intinya ada matematika, nanti ada PJOK untuk kelancaran kegiatan nanti ya Kak. Yang keempat, apakah ada fleksibilitas dalam rencana tindak jika terjadi perubahan atau kendala tidak terduga? Jadi rencana fleksibilitasnya mungkin ada nanti ya Kak ya. Karena kita tidak tahu situasi kita kan, saya membuat program SEM kalau tidak salah ya, permainan sepak bola mini lah. Jadi rencana saya nanti ya diadakan di hari weekend, Sabtu. Jadi kalau memang cuacanya hujan dan sebagainya, mungkin nanti kita ada pergantian waktu lah. Apakah diganti dibuat hari Minggu, gitu. Tapi intinya dibuat di weekend Kak rencananya. Mungkin seperti ya Kak nanti Kak yang akan saya laksanakan lah kira-kira ya. Oke, terima kasih Kak Ade telah menjawab dari pertanyaan refleksinya walaupun masih belum membuat ya. Tetapi sudah perencanaannya sebenarnya ya kan? Iya Kak. Ya. Jadi semangat ya Kak Ade ya. Oke, Siap, kita lanjut. Siap. Mungkin Kak Juli Amsar, silakan Kak Juli Amsar. Halo Kak Juli Amsar. Oke, silakan Kak Juli Amsar. Oke, saya masih belum buat Kak, sama kayak Kak Ade, Kak Dewi, Yul masih mencari judul. Oh, begitu ya Kak ya. Oke, mungkin bisa menjawab dari apa yang ingin disampaikan dari pertanyaan ini kalau misalnya nanti sudah terlaksana dari RTL-nya. Kalau RTL sudah jelas, kayak sudah mengerti apa yang ingin dibuat, tinggal lagi bagaimana merancangnya. Merancang RTL tersebut. Itu aja Kak. Oh, oke. Kak Juli Amsar, terima kasih Kak Juli Amsar. Oke, kita lanjut ke Kak Rizky. Masuklah Pak. Lagi jumpa ya. Iya Kak. Ya, silakan Kak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapli dapat medali itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya coba merefleksikan apa yang sudah saya dapat pada perancangan RTL kemarin. Oke, yang pertama rencana tindak lanjut sudah jelas dan spesifik. Jadi kalau menurut saya untuk RTL yang saya buat itu sudah jelas dan spesifik Kak. Karena sebelumnya saya sudah berkolaborasi dengan kawan teman sejawat bahwa untuk kegiatan ini bagaimana dan nanti kedepannya bagaimana gitu Kak. Ya. Terus yang kedua, apakah rencana tindak lanjut realistis dan dapat dicapai dalam batas waktu yang ditentukan? Jadi kalau menurut saya sesuai dengan apa yang saya buat sepertinya bisa dicapai Kak dalam waktu tertentu, karena saya kan mengambil permainan tradisional
dalam bentuk SEM, Kak. Yang ketiga, apakah semua pihak yang terlibat sudah memahami dan berkomitmen terhadap rencana ini? Jadi semua pihak yang ada di sekolah saya libatkan untuk menjadi pendamping atau fasilitator dalam kegiatan tersebut, Kak. Dan sudah berkomitmen juga, Kak. Terus yang keempat, apakah ada fleksibilitas dalam rencana jika terjadi perubahan atau kendala yang tidak terduga? Yang pastinya pasti ada, Kak. Karena kita tidak tahu pada saat kita menjalankan kegiatan tersebut, kita tidak tahu ada kendala apa yang akan kita hadapi. Jadi pastinya ada fleksibilitas, Kak. Oke, mungkin itu saja, Kak, yang bisa saya sampaikan. Sekian dan Oke, terima kasih. terima kasih Kak Rizky. Baik sekali Kak Rizky dari suatu programnya yang telah disampaikannya, termasuk dari melibatkan dari seluruh sekolahnya, Dewan Guru sekolahnya ya, Kak Rizky ya. Jadi semangat selalu Kak Iya, Rizky. Oke, Kak. tepuk tangan untuk Kak Rizky. Oke, di sini mungkin dari Kak Sandi, silakan Kak Sandi. Silakan Kak Sandi. Iya Kak. Ya, silakan Kak Sandi. Oh baik Kak. Baiklah saya akan mencoba menjawab ya Kak. Ya. Ya, jadi di sini apakah rencana tindak lanjut sudah jelas dan spesifik? Ya di sini menurut saya rencana yang sudah saya buat itu sudah sangat jelas dan spesifik ya Kak. Soalnya itu kegiatan rutin juga Kak. Nah, makanya bisa saya bilang itu sudah jelas dan spesifik. Kemudian untuk yang kedua, apakah realistis dan dapat dicapai dalam batas waktu yang ditentukan? Nah, kalau di sini menurut saya itu dapat dicapai ya Kak, karena mungkin kendalanya juga tidak begitu signifikan. Kemudian yang ketiga, apakah semua pihak yang terlibat sudah memahami dan berkomitmen? Nah, jadi di sini baik dari saya, guru kelas ataupun guru mapel, semuanya itu sudah berkomitmen Kak melaksanakan tindak lanjut tersebut. Kemudian apakah ada fleksibilitas? Nah, kalau di sini menurut saya ada ya Kak. Terkadang kita juga menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah, kemudian juga menyesuaikan dengan kondisi cuaca Kak. Nah, mungkin itu saja Kak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sandi. Baik sekali Kak Sandi dari perencanaan dari suatu programnya ya Kak Sandi ya. Nah, jadi semangat selalu Kak Sandi. Oke, tepuk tangan untuk Kak Sandi. Oke, di sini mungkin ada Kak Sudarma. Silakan Kak Sudarma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kak, off kamera nih karena jaringan kurang bagus nih Kak. Jadi oke, ya enggak masalah Kak. Oke, enggak masalah Kak. Oke, apakah rencana tindak lanjut sudah jelas dan spesifik? Kalau menurut saya sudah sangat jelas Kak, dengan tugas mungkin yang Kak Fasil berikan. Jadi kalau saya merasa pribadi sudah cukup jelas. Kemudian yang kedua, apakah rencana tindak lanjut realistis dan dapat dicapai dalam batas waktu yang ditentukan? Kalau menurut saya sudah sesuai dengan waktu, kemudian rencana yang kita atur Kak, walaupun kemarin memang ada beberapa guru yang tidak bisa hadir dengan kondisi, ada yang sakit, kemudian ada kegiatan lainnya dan sebagainya. Tadi kita juga memaklumi dengan permasalahan tersebut, yang namanya kita hal seperti itu kan tidak dapat kita hindari lah. Kemudian yang ketiga, apakah semua pihak yang terlibat sudah memahami dan berkomitmen terhadap rencana? Kalau menurut saya sudah terlibat semuanya Kak, walaupun kemarin ada beberapa ibu-ibu, kemudian bapak-bapaknya memang kemarin ada yang sakit, kemudian ada keperluan lain, tapi setelah itu setelah bapak-bapak ibu-ibu masuk kembali, jadi kita hanya memberikan informasi terkait dengan rencana tindak lanjut tentang program yang akan kita
lakukan, Kak. Kemudian yang keempat, apakah ada fleksibilitas dalam rencana jika terjadi perubahan atau kendala yang tidak terduga? Tentunya yang namanya namanya perubahan itu kan sudah menjadi hal yang oh maaf nih, Kak. Oke, Kak. Kalau yang namanya perubahan itu sudah menjadi hal yang biasa lah kayak dalam kita melakukan berbagai macam hal kan. Tetapi tinggal bagaimana kita bisa menyikapi, bisa mengatur waktu dan bisa memanajemen waktu lah tentang hal-hal yang akan kita capai, Kak. Mungkin itu, Kak, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Sudarma dari suatu program yang telah dilaksanakan dan memberikan suatu informasinya lagi kepada Dewan Guru yang tidak hadir ya. Oke, baik sekali Kak Sudarma. Tepuk tangan untuk Kak Sudarma. Oke, di sini yang belum Kak Wira, silakan Kak Wira. Silakan Kak Wira. Halo Kak Wira. Oke, silakan Kak Wira. Oke. Apakah rencana tindak lanjut sudah jelas dan spesifik? Udah, Kak. Udah kita laksanakan. Rencananya udah kita presentasikan. Apakah rencana tindak lanjut realistis dapat dicapai dalam waktu yang ditentukan? Ini maksudnya perencanaannya ya, Kak ya? Iya. Udah kita laksanakan juga. Apakah semua pihak terlibat dalam memenuhi komitmen terhadap rencana? Sudah juga melakukan komitmen. Apakah ada fleksibilitas dalam rencana jika terjadi perubahan? Nah, ini ada, Kak, ada perubahan. Di awal kita mengajukan cabang yang akan kita pertandingkan itu sepak bola mini. Kemudian ada request dari wali kelas atau guru-guru mengajukan ada sekitar 3 permainan yang sifatnya bergu. Ini kasti, apa lagi satunya ya? Oh, pingpong. Kemudian dikerucutkan menjadi 2. Jadi sepak bola mini, poli mini, sama kasti. Ya, kebetulan kemarin menunggu konfirmasi dari kepala sekolah apa yang harus diambil, jadi belum selesai kemarin. Jadi mungkin antara kasti sama poli mini. Masalah pelaksanaan, Kak, mungkin jadwal kita di bulan berapa, Kak? Jadwal apa, Kak? Untuk mengumpulkan tugas. Sekarang? Yang itu, yang aksi nyata yang terakhir. Oh, bukti karya? Iya. Kalau udah selesai yang sekarang, berarti kita membuat bukti karya lagi selanjutnya. Oh, kalau ya, yang nanti ini kita udah bahas ya, ya, Kak. udah selesai ya? Iya, sebenarnya Kakak ya. Jadi belum selesai, jadi dikerjakan dulu yang bagi belum selesai Kakak ya. Jadi dikumpulkan intinya. Nanti langsung lanjut ke bukti karya lagi nanti Kakak ya. Nanti kita bahas. Berarti bukti karya beda ya? Beda lagi Kakak. Bukti karya itu nanti kita ada penilaian dari PMM lagi. Soalnya langsung masuk ke PMM nanti dia tulah Kakak. Ya. Iya. Jadi mungkin nanti akan melakukan perubahan tentang cabang permainan lah, Kak. Oke. Kemudian mungkin memakan waktu yang awalnya direncanakan 2 hari karena pesertanya nambah, awalnya dari kelas 4, 5, 6. Wali kelas 3 minta juga diikutkan. Jadi kemungkinan nambah sampai 3 hari. Mungkin itu saja, Kak. Oke, terima kasih Kak Sudarma. Jadi di sini dalam satu program, termasuk rencana program kita dalam untuk kegiatan di sekolah kita nanti ya Kakak ya. Itu bisa dilaksanakan dari 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, ataupun 1 semester Kakak ya. Karena kita di sini kan untuk dalam suatu pelaksanaannya, rencana programnya. Dan akhirnya nanti itu mungkin ada juga kalau kita untuk melakukan suatu kelas meeting langsung dilakukan juga bisa seperti itu Kakak. Jadi saat sekarang kita dalam perencanaannya
kita tuh bisa memberikan suatu arahan dulu kepada mereka jadinya kakak ya, termasuk dalam suatu latihannya, agar mereka di saat untuk dalam program kita di saat melakukan kegiatan kelas meetingnya nanti, disitulah kita melakukan satu perlombaannya nanti kakak ya. Oke. Oke, terima kasih Kak Sudarma, Kak Wira ya. Oke, tepuk tangan untuk Kak Wira. Oke, siapa lagi yang belum sekarang? Silakan Kak Dewi. Yang belum? Halo Kak Dewi, yang belum? Silakan. Oke, mungkin tidak ada. Ataupun ada. Oke. Oke, di sini ya Kak, mungkin di sini untuk sebagai apa? Kita belajar bersama-sama ya Kakak ya, tentunya dalam satu perencanaan di sini kita harus bisa memberikan suatu cukup mencangkup suatu tujuan ya Kakak ya, tentunya dari tujuan itu yang jelas. Yang pastinya kita di sini dalam suatu langkah-langkahnya, dalam suatu rencananya nanti itu memberikan suatu yang konkretnya lagi. Ya, tentunya kita di sini bisa mengambil suatu pertanggungjawaban untuk memberikan suatu indikator keberhasilan yang kita terapkan dalam suatu rencana program ya Kakak ya, dari tujuan dari rencana tindak lanjut kita di sini ya. Nah, tentunya di sini juga kita dalam rencana tindak lanjut yang realistis, tentunya kita di sini memberikan suatu kajian yang mencakup dari suatu sumber ya, tentunya dari pertama ya, tentunya waktu. Ya, waktunya di situ kita memberikan suatu waktu ya, kita bisa memberikan dalam waktu tidak terlalu pendek tapi jangka waktu yang lama ya Kakak ya. Karena di sini kan kita kan memberikan suatu program, ya Kakak. Karena program ini kan tidak mungkin sebentar, pasti lama. Jadi itu Kakak ya. Tentunya di sini juga adanya tentunya anggarannya. Tentu anggaran tentunya dari kita untuk melakukan kegiatan itu pasti adanya anggaran. Tentunya kita memberikan suatu apa, misalnya hadiah lah seperti itu Kakak. Ya. Nah, tentunya dari situ juga kita bisa dari apa? Tenaga, tentunya itulah tadi yang disebutkan untuk dari teman sejawat kita lagi untuk memberikan dukungan ataupun membantu, ataupun dari peserta didik yang memberikan suatu yang bisa memberikan apa, dalam suatu tenaga ataupun apa, kolaborasi dengan guru agar mereka ini lebih aktifnya lagi untuk dalam satu rancangan program. Tentunya di sini kalau untuk dalam tenaga, kalau yang bisa untuk melakukan suatu programnya, keterlibatannya pastinya di sini anak-anak SMA ataupun SMP lah, sudah bisa ya. Kalau anak SMA nih pasti bisa ya. Karena apa? Di sini kita menjuru untuk kepada mereka dalam programnya ini, dan keterlibatan program ini siswa ataupun peserta didik kita ya Kakak ya. Nah, di sini juga kita bisa memberikan suatu memahami komitmen terhadap rencana. Ya, tentunya di sini kita bisa memberikan suatu tindakan ataupun informasi yang menyangkut mengenai rancangan dan tujuan dari langkah-langkah yang kita buat dalam suatu program kita itu, ya Kakak ya. Nah, di sini juga termasuk dari fleksibilitas rencana jika terjadi perubahan atau kendala yang tidak terduga. Nah, di sini apa yang dikatakan oleh apa? Kak Rizky tadi ataupun dari Kak Ade ataupun dari Kak Wira yang jelasnya tadi, di sini tentu pasti ada tentunya kendalanya ya. Karena kita apa, misalnya dari cuaca yang tidak mendukung, itu pasti ada perubahannya lagi ya. Agar kita di sini bisa untuk memberikan suatu ruang untuk penyesuaian tentunya ya Kakak ya. Jadi termasuk dari jawaban Kakak yang telah melakukan dari RTL rencana tindak lanjut ya dalam suatu program di sini termasuk sudah baik semuanya Kakak ya. Jadi di sini kita bisa memberikan suatu komitmen dalam suatu programnya lagi Kakak ya. Oke Kakak, di sini saya lanjut lagi presentasi saya Kakak ya. Oke Kakak, di sini termasuk dari refleksi kita dan umpan balik kita selesai Kakak. Oke, terima kasih untuk dari pertemuan hari ini Kakak ya. Jadi di sini saya untuk menutup kembali dari presentasi ini Kakak. Dan terima kasih dari refleksinya masing-masing Kakak ya.
Cuman dari Kak Dewi yang tidak memberikan suatu refleksi Kakak ya, karena mungkin entah kemana, mungkin dia ataupun mengantar anaknya. Ya. Oke, kita lanjut di sini. Untuk seterusnya Kakak ya. Dan saya izin kembali Kakak untuk memberikan presentasi lagi Kakak ya. Di sini Kakak, kita akan memumpan balik rencana tindak lanjut dan alur bukti karya ya Kakak ya. Tentunya dalam program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan Kakak. Ya. Kita lanjut ya Kakak ya, karena tadi sudah. Jadi di sini Kakak menceritakan terkait pengalaman membuat rencana tindak lanjut dari perencanaan hingga implementasi pengimbasan. Jadi itu masuk dari menurut Kakak seperti apa menceritakan terkait pengalaman membuat rencana tindak lanjut sekarang? Dari perencanaan hingga implementasi pengimbasannya di sini. Silakan ya Kak. Untuk dari 1 ataupun 2 orang silakan memberikan satu tanggapannya Kakak, silakan. Silakan ya Kak untuk memberikan satu tanggapannya, 1 ataupun 2 orang agar kita bisa mengetahui bersama-sama. Kira-kiranya kalau sudah untuk memberikan suatu silakan Kak Sudarma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak atas waktunya. Jadi sesuai dengan pertanyaan, menceritakan terkait pengalaman membuat rencana tindak lanjut dari perencanaan hingga implementasi. Jadi sebelum kita menyusun langkah-langkah Kak, tentunya kita sudah merencanakan terlebih dahulu terkait dengan apa yang akan kita lakukan. Tapi pada intinya kalau menurut saya kita untuk membuat suatu rencana itu sebetulnya mudah Kak. Tapi bagaimana kita bisa menerapkannya, kita bisa melakukannya dengan langkah-langkah yang sudah kita susun, menurut saya itu lumayan susah Kak, lumayan susah. Karena bahasanya kalau kita membuat program itu gampang, tapi bagaimana kita bisa menerapkannya, kita bisa melakukannya itu yang tidak mudah. Tapi dengan adanya kerjasama, dengan adanya kolaborasi dengan semua pihak yang ada di sekolah, yang ada di warga sekolah, permasalahan tersebut mungkin bisa kita lakukan Kak. Intinya bagaimana kita melakukan kolaborasi lah dengan semua pihak, dengan rekan sejawat, kepala sekolah dan semua pihak yang terkait. Dengan bekerja sama tersebut, jadi mungkin kita bisa membantulah hal-hal apa mungkin kita yang tidak bisa kita lakukan. Jadi kita bisa minta bantu dengan kawan-kawan kita Kak. Jadi namanya program ini kan ya lumayan banyak ya Kak. Jadi kita tidak bisa hanya sehari 2 hari kalau menurut saya. Tapi bagaimana kita bisa melaksanakan program ini secara konsisten Kak. Untuk konsisten itu yang menurut saya susah. Tapi kalau hanya kita membuat, kita terapkan apa adanya, itu menurut saya sih bisa. Tapi untuk konsisten perlu kerja keras Kak. Mungkin itu Kak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Sudarma. Baik sekali Kak Sudarma dari suatu jawabannya ya Kak Sudarma. Tentunya kita di sini memberikan suatu aksi nyatanya lah yang lebih sulit ya Kak Sudarma ya. Karena kita di sini dalam suatu membuat program sih mudah ya Kak Sudarma. Tetapi dalam suatu aksi nyatanya ini kita untuk melakukannya itu yang sulit. Tentunya pertama dari dukungan dari rekan sejawat kita di satu sekolah ya, tentunya begitu. Begitu juga dari peserta didik kita menerima ataupun tidak lagi ya. Kak Sudarma, mungkin itu sangat baik. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi untuk 1 orang, silakan. Untuk memberikan satu tanggapannya, silakan. Ikan cepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Oke, silakan mungkin Kak Wira untuk memberikan satu tanggapannya, menceritakan terkait pengalaman membuat rencana tindak lanjut, apa yang telah dibuat yang kemarin, yang telah dilakukan dalam rencananya. Silakan.
silakan. Dalam untuk mengimplementasikannya nantinya ke depan. Ya Kak. Silakan Kak Sudarma. Baiklah, saya akan menceritakan terkait pengalaman pembuatan rencana tindak lanjut. Apa yang mau saya ceritakan ya? Ya, macam mana Kakak kalau membuat rencana tindak lanjut kemarin itu termasuk mudah kah, sulit kah dalam Ya. melakukan pembuatan perencanaannya seperti itu. Lepas itu Ya, dari perencanaan hingga implementasinya nanti pengimbasannya kepada rekan sejawat dengan peserta didik itu seperti apa? Seperti itu Kak. Silakan Kak. Ya, mungkin nanti dalam pelaksanaan perencanaan tindak lanjut yang saya lakukan kemarin, saya lebih banyak kepada konsultasi kepada kawan-kawan sejawat, apa sih cabang-cabang yang kira-kira yang akan kita pertandingkan nanti, dan mempertimbangkan masalah anggaran, waktu, dan tempat pelaksanaan. Jadi barulah saya merumuskan kembali apa-apa yang saya rencanakan dalam perencanaan tersebut. Kemudian setelah apa tadi? Mungkin itu saja saya Kak yang bisa saya ceritakan Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Wira. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Kak Wira dan Kak Sudarma. Oke, mungkin di sini termasuk dari suatu program ya, tidak mungkin hanya suatu perlombaan ya, Kakak ya. Jadi di sini suatu program bisa Jumat bersih, begitu Kakak ya, termasuk senam Jumat sehat, begitu Kakak ya. Tidak hanya dalam suatu pertandingan. Jadi di mana suatu program ini tidak terencana itu untuk dari jangka sedang 1 minggu, 2 minggu, ataupun 1 semester, ataupun 1 tahun. Bisa juga Kakak ya, yang karena ini kan suatu program perencanaan kita tentunya ya. Oke Kakak, jadi dari situ sudah ada 2 orang ya Kakak ya, jadi kita lanjut lagi Kakak ya. Di sini termasuk dari bentar Kakak. Menceritakan terkait pengalaman membuat rencana tindak lanjut, tentunya di sini kita harusnya tentunya perencanaannya yang di mana di sini kita memberikan suatu identifikasi tujuan ya, di mana di sini kita dalam satu sekolah ataupun bersama rekan sejawat termasuk dari kepala sekolah, tentunya kita di sini memberikan keberpihakan bersama tentunya ya. Tentunya kita memberikan suatu keberpihakan bersama untuk merumuskan suatu tujuan yang ingin kita capai. Tentu apa yang dikatakan oleh Kak Wira tadi itu benar ya. Benar sekali, tentunya kita memberikan suatu tanggapan kepada rekan sejawat kita dulu agar mereka mengetahui dan untuk kita lakukan dari program itu bisa berjalan dengan baik jadinya. Ya, jadi tidak ada untuk kita artinya kenapa sih program itu mau dilakukan? Seperti itu. Jadi kita di sini dalam suatu membuat program tentunya kita bisa berkomunikasi juga dengan rekan sejawat kita. Minta pemahaman lagi tentunya ya. Di sini juga kita memberikan suatu analisis situasi seperti apa. Tentunya kita menyesuaikan dari tingkat sekolah kita lagi akhirnya, ya Kakak ya. Situasi ini yang memberikan suatu dasar dari kemampuan sekolah kita seperti apa yang mau kita buat suatu programnya agar di sini kita bisa memberikan suatu konstruksi ataupun instruksi tentunya ya agar kita bisa memberikan suatu pembelajaran yang keberpihakan kepada peserta didik tentunya agar mereka ini termasuk menjadi keaktifannya lebih baik seperti itu ya. Tentunya di sini juga kita bisa memberikan suatu pengembangan strategi. Itu harus. Tentunya seperti apa? Karena dalam suatu pengembangan strategi kita di sini memberikan suatu kenyamanan, kebaikan baik itu dari rekan sejawat kita ataupun dari peserta didik untuk dalam melakukan suatu proses. Tentunya di sini kita memberikan suatu proses ya tentunya dari program itu berjalan dengan baik jadinya. Ya Kakak ya. Di sini kita bisa menyesuaikan dari bisa menyesuaikan dari tingkat kemampuan akhirnya ya. Contoh sepertinya kalau misalnya kita ada program P5 seperti menanam sayur.
kita di sini bisa memberikan suatu strategi dalam penjualan, dalam suatu pemasaran. Seperti itu jadinya ya. Kakak ya, jadi kita di sini untuk memberikan kemajuan untuk bersama. Tentunya di sini dalam pengolahannya di sini termasuk dari P5 kalau misalnya dari menanam sayur, berarti di sini kan memberikan modal tuh anggaran tuh kan dari sekolah, cuman siswa untuk melakukan dari seperti apa mereka nanti melakukannya, dan juga kita harus bisa untuk memberikan suatu bimbingan juga, ya. Nah, dari itu juga kita memberikan suatu implementasi ataupun perencanaan hingga implementasi. Kita di sini memberikan suatu pengorganisasian, ya kakak. Tentunya di sini memberikan suatu penjadwalan, suatu jadwal, ya, agar kita di sini bisa memberikan timeline dari program kita sejauh mana dan keberhasilannya seperti apa. Tentunya di sini kita harus bisa untuk memberikan suatu batas waktu agar kita di sini bisa untuk memberikan kesuksesan kita dalam satu program yang telah kita buat nanti, ya kakak ya. Nah, tentunya dari program itu yang pertama itu kita perlu adanya tanggung jawab, di mana kita di sini termasuk yang program kita yang telah kita buat, kita harus mempertanggungjawabkannya dengan baik. Ya, tentunya kita harus meminta dukungannya lagi, baik itu dari rekan sejawat ataupun dari peserta didik kita. Karena apa? Kita di sini dalam program ini berkolaborasi, inti yang pertama. Ya, tentunya dari implementasi di sini juga kita memberikan suatu eksekusi rencana di sini, ya. Di mana dari eksekusi rencana di sini memberikan suatu dampak agar kita bisa untuk melakukan dalam suatu kegiatan rencana program kita itu, ya kakak ya. Nah, jadi di sini dalam implementasi kita juga harus bisa memberikan suatu monitoring ataupun evaluasi dari suatu program yang telah kita buat. Tentunya kita meminta umpan balik dari peserta didik juga, dari rekan sejawat juga, agar kita mengetahui dari program yang kita buat, dari pelaksanaan yang mereka buat juga dapat diketahui. Jadi jangan sampai kita dari program itu tidak ada umpan balik daripada rekan sejawat dan peserta didik kita. Kalau kita tidak kita ketahui, pasti dari itu semuanya tidak kita ketahui dari apa hasilnya yang mereka dapatkan, seperti itu. Dan juga dari program itu termasuk berjalan dengan baik ataupun tidak, jadi tidak kita ketahui. Jadi perlu adanya di sini adanya evaluasi dan umpan balik, ya kakak ya. Oke, mungkin itu menurut dari saya kakak, dari menceritakan terkait pengalaman membuat rencana tindak lanjut dan dari perencanaan hingga implementasi pengimbasannya kakak ya. Oke kakak, kita lanjut ya kak. Nah, di sini di mana nanti termasuk dari bukti karya platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK kakak ya. Di sini nanti kakak akan mengunggah dari bukti karya kakak. Tentunya yang pertama di sini alur aktivitas bukti karya PKG PJOK, mengunggah bukti karya di PMM. Nah, di sini kakak ya. Oke, kita lanjut. Nah, alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024, revisi November 2024 di sini kakak ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini di mana perjalanan peserta program PKG PJOK minggu ke-1 sampai minggu ke-5, minggu ke-6, minggu ke-1 dulu ya kakak ya, sampai ke-5. Pembukaan dan materi orientasi, pembelajaran asinkron dan tatap maya. Lepas itu minggu ke-6, hari keberangkatan, pembelajaran tatap muka dan jurnal refleksi, hari kepulangan. Ya kakak, tentunya di sini minggu ke-12 penutupan, minggu ke-11 unggah dokumentasi bukti karya. Minggu ke-7 sampai ke-10 pembelajaran asinkron dan tatap maya. Ya kakak ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini di mana nanti kita akan mengunggah bukti karya yang kakak buat, tentunya jangan sampai kita memberikan suatu plagiat ataupun meniru dari apa yang telah ada, baik itu dari RPP ya kakak ya. Kalau bisa membuat sendiri seperti itu kakak ya, agar kita bisa untuk memberikan bukti karya kita ini asli buatan kita sendiri, seperti itu kakak. Kalau misalnya RPP yang selalu kita copy ya kakak ya. Oke, kita lanjut. Nah,
Sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, kakak diminta untuk berbagi inspirasi dan membuat dan mengunggah bukti karya ya kakak ya. Nanti kakak membuat dan dibagikan ke LMS nanti ada ya kakak ya. Dan nanti di situ kita akan mengunggahnya di bukti karya yang ada di LMS. Dan nanti untuk dalam membagikannya kita mengambilnya linknya kita bagikan di LMS untuk kita berbagi. Ya, tentunya nanti ada teman kita yang memberikan suatu komentar ataupun umpan balik daripada teman rekan sejawat kita ataupun teman-teman kita peserta PKG PJOK yang lain ya kakak ya. Nah, tentunya di sini juga bukti karya adalah produk orisinal. Nah, berarti di sini yang disebutkan tadi termasuk jangan sampai plagiat. Tentunya dari produk kita sendiri kita membuat ya kakak ya. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Nah, di sini kami akan ya kakak ya memberikan validasi. Misalnya nanti saya sendiri kalau misalnya nanti saya misalnya kurang baik ataupun kurang dari apa yang kakak buat, nanti saya akan memberikan bisa untuk diperbaiki lagi ya kakak ya. Jadi diperbaiki sampai termasuk sampai benar akhirnya. Karena di sini kita memberikan suatu bukti karya itu yang lebih lebih original ya kakak ya. Oke, kita lanjut. Nah, kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Yang pertama di sini untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas ya kakak ya. Kalau misalnya kakak nanti untuk mengirimkan suatu bukti karyanya seperti video pembelajaran ya kakak. Jadi suara jelas ya kakak ya. Termasuk jelas dan termasuk dari videonya nanti itu teratur seperti itu kakak ya. Jangan sampai nanti dari kita pembuatannya tidak teratur ya kakak ya. Nah, yang kedua, isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujar kebencian, ideologi dan bertentangan dengan Pancasila. Nah, di sini kakak nanti dalam isi karyanya video maupun dokumen nanti jangan sampai ada kata-kata yang kurang baik ya kakak ya. Termasuk dari situnya. Jadi misalnya kalau ada kata-kata yang kurang baik, mungkin saya sebagai fasilitator tetap menyuruh mengubah kembali ya kakak ya. Nah, di sini juga video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik. Nah, berarti di sini video yang menampilkannya termasuk wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik. Nah, di situ nanti ada termasuk unduh berkas yang untuk mendapatkan keinginan dari peserta didik. Tentunya di situ. Ya kakaknya nanti ada di bukti karyanya itu kakak ya. Jadi diunduh, jadi minta persetujuan dari peserta didik dan kepala sekolah ya kakak ya. Dan wali peserta didiknya ya kakak. Nah, tentunya di sini juga karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Nah, di sini sudah saya sebutkan tadi kakak ya. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Nah, di sini kakak ya. Jadi termasuk jangan sampai plagiat ya kakak. Nah, di sini dalam alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK ya kakak. Nah, alur bukti karya di LMS diseminasi. Yang pertama di sini. Nah, ya kakak ya. Dalam alurnya termasuk nanti yang ada di LMS itu di semua modul kakak buka nanti semuanya. Lepas tuh di semua modul maaf kakak ya. Termasuk nanti ada tampilan PKG PJOK-nya dibuka ya kakak ya. Lepas tuh ada tampil di semua modul itu kan ada di sampingnya di sini kakak ya. Jadi bukti karya itu ada di bawahnya lagi kakak. Ya. Nah, nanti di situ dibuka ya kakak ya, termasuk dari unggah draft bukti karya. Ya, kakak. Unggah draft bukti karya, peserta menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul ya kakak ya. Tentunya aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3. Ya kakak. Unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri kakak ya. Boleh juga kakak sambil kita meet sekarang
dilihat-lihat juga di LMS-nya, ya kakak ya, agar kita mengetahui di mana letaknya lagi, jadi kita tahu jadinya kakak ya, agar kita bisa memahami lagi, tidak lagi bertanya-tanya, Kak mau di mana sepertinya seperti itu ya. Nah, jadi di sini refleksi bukti karya mengikuti sesi virtual bersama fasilitator berbagi bukti karya salin tahu. Nah, nanti setelah kakak mengirim tugas bukti karya, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Nah, disitulah nanti kita akan mendapatkan suatu nilai. Kalau misalnya nanti sudah diterbitkan di PMM, nah nanti disitulah kakak bisa mendapatkan nilai ya kakak ya. Jadi disalin tautannya. Kalau misalnya nanti masih belum ada, berarti mau diperbaiki lagi kakak. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, unggah draft bukti karya dan lembah pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Kakak ya. Tentunya di sini kakak dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada laman pada LMS diseminasi PKG PJOK 2024. Nah, di sini kakak ya, dalam bukti karya kita nanti diunduh lembar pengisian pembagian peserta PKG PJOK ya kakak ya. Nah, kerjakan yang pertama ini ya, unggah draft bukti karya. Yang kedua, unduh lembarnya, lepas itu kerjakan ya kakak ya. Lepas itu pengisiannya di choice sini ya, copy link. Nah, di sini kakak ya, untuk dalam kita berbagi kakak ya, copy link ini. Nah, di sini termasuk dari perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya, pastikan kakak telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK sebelum mengunggah draft bukti karya. Jadi nanti tolong kakak ya dilihat-lihat lagi, dibaca-baca lagi agar kita tidak salah dalam mengerjakannya kakak ya. Tentunya di sini klik make copy untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataan. Lepas itu klik kerjakan untuk mulai mengunggah produk bukti karya kakak ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kakak menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Di mana di sini kakak perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF bersama dengan produk bukti karya ya kakak ya. Dengan produk bukti karya kakak nanti tuh ya. Lepas itu lembar pernyataan bisa diunduh di LMS atau pada tautan berikut. Nah, nanti di LMS kakak dia sudah ada ya kakak ya. Jadi tolong di download saja nanti kakak dan diisi dan diberikan suatu tanda tangan dari kepala sekolahnya ya kakak ya. Jadi disesuaikan saja nanti kakak dalam tugasnya ya. Oke, kita lanjut kakak. Dalam pemilihan kategori dalam bentuk bukti karya di sini ada 3 ya kakak. Praktik baik, praktik pembelajaran, RPP ataupun modul ajar ya kakak ya. Praktik baik di sini termasuk dalam pembelajaran ataupun pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain ya kakak ya. Berarti kita memberikan suatu dukungan ataupun umpan balik ataupun memberikan ide kepada guru lain ya kakak ya. Tidak juga masalah. Nah, dalam konteks program ini, praktik baik dapat berupa refleksi, modul ataupun hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF ataupun video kakak ya. Jadi untuk dari 3 ini nanti kakak mau milih yang mana mau kakak lakukan dari bukti karya kakak, jadi terserah ya kakak ya. Mana yang lebih nyaman untuk bagi diri kita sendiri ya kakak ya tentunya di sini. Yang misalnya praktik baik yang lebih nyaman ataupun praktik pembelajaran yang lebih nyaman ataupun RPP ataupun modul ajar yang lebih nyaman. Jadi kenyamanan saja ya kakak ya. Jadi di sini juga ada praktik pembelajaran, proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen aksi nyata ya kakak ya. Jadi nanti di sini termasuk dalam suatu videonya maupun dokumen aksi nyata ya. Kakak bisa untuk memberikan suatu gambaran dalam praktik pembelajaran kakak ya. Di sini juga adanya RPP ataupun modul ajar. Ya, tentu RPP ataupun modul ajar yang dimana kita selalu
alat untuk sebagai kita mengajar di di kelas ya. Tentunya di sini RPP yang di sini termasuk dalam modul ajarnya nanti jangan sampai plagiarisme juga ya Kakak ya. Jadi dibentukkan suatu karya kita sendiri karena di sini merupakan bukti karya kita. Ya, bukti kita telah membuat di sini ya Kakak ya. Oke, kita lanjut. Nah, unggah drive bukti karya di LMS kategori praktik baik. Nah, di sini termasuk dari pilih kategori dari produk bukti karya Kakak, praktik baik. Nah, ya, berarti menyesuaikan lagi nih Kakak nanti. Misalnya Kakak memilih salah satu memilih salah satu dari bukti karya. Praktik baik ataupun dari video pembelajaran ataupun RPP nanti disesuaikan lagi untuk dalam pengirimannya. Ya Kakak ya. Nah, tentunya di sini dari produk yang telah Kakak buat, video salinan tautan video yang telah Kakak unggah tentunya di sini Kakak ya. Jadi nanti Kakak unggah ke YouTube dan disinkronkan ke PMM nanti Kakak. Ya. Dan diambil nanti dari PMM untuk linknya Kakak untuk dibagikan tuh. Ya, PDF unggah dokumen bukti karya dari laptop ataupun komputer Kakak ya. Lepas itu lengkapi, di sini jangan sampai lupa Kakak. Untuk memberikan melengkapi judul karya bukti yang telah Kakak buat, diberi hashtagnya PKG PJOK, hashtagnya Kakak ya, jadi jangan sampai lupa. PKG PJOK, guru belajar, murid belajar ya Kakak ya. Jadi ada 3 hashtag di sini. PKG PJOK, guru belajar, murid belajar ya Kakak ya. Nah, lepas itu berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Kakak ya. Oke. Nah, unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik baik. Nah, di sini di mana pilih jenjang yang diinginkan. Ya Kakak tentu Kakak menyesuaikan lagi. Di mana nanti yang jenjang SD disesuaikan dengan jenjang SD ya Kakak ya. Nah, di situ termasuk memilih dari bukti karya tuh. Misalnya Kakak SMP, dipilih SMP, tetapi di situ nanti kalau SD misalnya SD pilih jenjangnya SD, di situ ditulis kelas berapa, ada nanti 1 sampai 6 ya Kakak ya. Yang SMP begitu juga ya. 7, 8 sampai 9 juga. Kalau bukti karya yang kita buat nanti. Nah, SMA begitu juga ya Kakak ya. 10, 11, 12 ya Kakak ya. Nah, jadi di sini Kakak memilih jenjang tertentu maka akan muncul pilihan di sini akan muncul pilihan tadi yang sudah saya sebutkan ya Kakak ya untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran ataupun modul proyek ya Kakak ya. Pilih tema karya Kakak. Pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya Kakak ya. Sarana apa yang Kakak gunakan. Ya. Lepas itu unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya Kakak. Ya. Oke, kita lanjut. Unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik pembelajaran. Nah, di mana di sini Kakak pilih kategori dari produk bukti karya Kakak, praktik pembelajarannya seperti apa, pilih bentuk karya dari produk yang telah Kakak buat, ya. Salin tautan video yang telah Kakak unggah, ya. Pas itu seperti sama tadi, lengkapi juga dengan hashtagnya juga Kakak ya. Oke, kita lanjut Kakak ya, sama. Oke, pilih jenjang, sama juga Kakak ya. Sama yang tadi yang saya sebutkan. Pilih jenjang yang diinginkan, Kakak pilih nanti jenjangnya dari SD, SMP, SMA. Jadi di situ ada kelasnya, kelas berapa yang Kakak buat dari video bukti karya Kakak nanti. Ya. Termasuk misalnya kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu untuk SMP ya Kakak ya. Pilih sarana dan prasarananya, unggah lembar persetujuan. Oke, kita lanjut lagi Kakak ya. Unggah draft bukti karya di LMS kategori RPP ataupun modul. Nah, di sini RPP ataupun modul sama juga Kakak ya. Tentunya Kakak di sini memilih suatu RPP ataupun modul. Ya, di mana di sini salinan tautan video yang telah Anda Kakak unggah ke YouTube ya. Ataupun sama juga. Lengkapi judul bukti karya, berarti di sini termasuk sama juga ya Kakak ya, diberi kasih juga hashtagnya juga, PKG PJOK, guru belajar, murid belajar ya, berikan deskripsi singkat untuk produk
produk bukti karya kakak. Lengkapi tujuan RPP ataupun modul ajar kakak ya, yang telah kakak buat nanti dalam bentuk PDF ataupun dokumen ya kakak ya. Nah, di sini dalam jenjangnya juga ya, telah saya sebutkan juga tadi, termasuk dipilih lagi kakak ya. Jadi menyesuaikan lagi kakak ya di sini ya. Sama juga ya. Lengkapi asesmen terkait produk karya kakak. Kakak juga dapat memilih mode pembelajaran dan melengkapi metode pengajar jika diinginkan tidak wajib dilakukan ya. Oke. Di sini unggah draft bukti karya di LMS kategori RPP ataupun modul ajar kakak. Di mana unggah lembah persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Ya kakak ya. Jadi nanti kakak klik diunggah ya. Bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Ya kakak ya. Oke. Konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Setelah kakak selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah selesai. Ya, harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya kakak tidak memenuhi syarat. Bukti karya kakak disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Ya kakak ya. Oke. Konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Setelah kakak melakukan konfirmasi status unggah draft, bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasinya. Jadi nanti kakak termasuk melakukan konfirmasi status unggah draft bukti karya kakak yang berubah menjadi sedang ditinjau. Berarti kalau misalnya sedang ditinjau berarti nanti saya belum melihat ya kakak ya. Berarti sedang mau ditinjau. Jadi nantinya kalau sudah ditinjau berarti nanti ada proses validasi oleh saya sendiri ya kakak ya. Jadi dari situ nanti kalau misalnya ada termasuk dari plagiatnya, jadi minta dirubah lagi ya kakak ya. Kalau misalnya videonya nanti membuat secara video, suaranya tidak jelas, jadi dibuat lagi kakak ya. Oke. Nah, putusan utama dari validasi bukti karya ya kakak ya. Dari putusan dari ini kakak, jadi kita ya, saya sebagai fasilitator memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya ya kakak ya. Jadi dari situ ya kakak. Jadi dari situ bukti karya dan lembah pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki lagi. Nah, itulah kakak yang tadi sudah saya sebutkan juga. Ya, melengkapi kembali dan bukti karya yang belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM, ya. Termasuk nanti dari adminnya yang memberikan proses penerbitan di PMM ya kakak ya, adminnya nanti ada. Ya, termasuk adminnya di sini, admin PMM yang melakukannya ya kakak ya. Oke, kita lanjut. Nah, putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan. Nah, di sini tentunya apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka kakak akan melihat status perlu perbaikan pada tampilan LTI. Ya, bukti karya. Perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Klik perbaiki untuk mulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya ya kakak ya. Jadi nanti kakak klik lagi kembali ya. Perlu tampilan LTI bukti karya kakak ya. Tentunya umpan baliknya di klik lihat penilaiannya dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya kakak ya.
klik perbaiki untuk memulai dan melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya kakak. Oke. Kita lanjut. Putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan. Apabila hasil bukti karya kakak belum sesuai, klik ikon tanda X. Ya kakak ya. Jadi nanti diklik ikon tanda X. Apabila hasil bukti karya kakak belum sesuai. Ya. Nah, untuk menghapus dokumen sebelumnya. Ya. Jadi untuk dihapus nanti dokumen untuk sebelumnya. Lepas itu unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Ya. Jadi nanti saya sendiri merevisi dan memberikan suatu masukannya kepada kakak ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah. Sebaiknya jika sudah sesuai tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah di awal ya kakak ya. Kalau sudah sesuai berarti tidak perlu dihapus lagi kakak. Ya. Unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Jadi catatan mohon lakukan cek status secara berkala setelah melakukan unggah ulang bukti karya kakak ya. Jadi nanti tolong kakak cek selalu ya. Termasuk lakukan dari pengecekan selalu kakak ya agar kita bisa menyelesaikan dengan cepat kakak untuk dalam bukti karya kita termasuk menguploadnya ke dalam PMM-nya kakak ya. Oke. Di sini putusan utama dari validasi bukti karya lulus validasi. Apabila hasil bukti karya kakak telah lulus validasi dan dari fasilitator, maka kakak akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya kakak lulus validasi ya kakak ya. Nanti ada notifikasi dari saya untuk memberikan bukti karya kakak lulus di validasi ya kakak ya. Nah di sini selamat bukti karya Anda telah lulus proses kurasi. Selanjutnya silakan menunggu hingga bukti karya kakak terbit di PMM ya. Oke, kita lanjut. Oke, putusan utama dari validasi bukti karya lulus validasi. Nah, di sini yang pertama menunggu terbit yang pertama ya kan, yang kedua umpan balik. Nah, di sini adanya hanya perlu menunggu bukti karya kakak diunggah secara otomatis oleh sistem ke platform Merdeka Belajar ya kakak ya. Nah, kakak juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus ya kakak. Oke, lanjut. Nah, putusan utama dari validasi bukti karya lulus validasi. Ya. Nah, di sini termasuk lihat bukti karya. Apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka kakak dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM ya kakak ya. Berarti nanti kakak bisa melihat hasil kakak di PMM ya kakak ya. Oke, kita lanjut kakak. Nah, di sini bagaimana cara membagikan bukti karya kakak? Yang pertama, buku menu bukti karya pada platform Merdeka Belajar. Bagaimana cara membagikannya ya kakak ya? Nanti kakak membuka PMM kakak ya. Buka menu bukti karya kakak di platform Merdeka Belajar di sini ya. Yang kedua, pilih karya saya ataupun karya kakak nanti dan pastikan kakak telah mengunggah karyanya. Ya, karena kan otomatis berarti dilihat sudah ada belum di PMM-nya nanti ya kakak ya. Lepas itu yang ketiga, buka kategori karya yang kakak ingin bagikan. Ya. Berarti kakak pilih nanti yang di mana letaknya bukti karya kakak di PMM ya. Misalnya membuat video pembelajaran berarti dibuka nanti itu dibuka video saya ya, video karya saya ya kakak ya. Lepas itu misalnya dalam bentuk RPP dibuka di dokumen RPP ya kakak ya. Nah di sini yang keempat, pilih karya
karya kakak yang telah berhasil diunggah. Nah, lepas itu cari tombol bagikan karya. Nah, di situ kakak ya. Jadi nanti dibagikan, cari tombolnya untuk dibagikan. Ya kakak ya. Lepas itu yang keenam, untuk kebutuhan PPKG PJOK digunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS ya kakak. Nah, jadi nanti disalin link dan ditautkan di LMS. Nanti kakak salin linknya ya kakak ya, dibagikan di LMS. Ya, di tugas akhirnya nanti tuh kakak. Ada kakak ya. Di sini setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya kakak. Ya, catat untuk bukti karya yang sudah diunggah. Ya, kakak hanya dapat mengedit deskripsi saja ya kakak ya. Yang ketujuh, fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Berarti disesuaikan lagi kakak nanti ya. Jadi nanti saya juga mau mengoreksi kembali kakak ya, mana yang kakak bagikan nanti ya. Oke. Tanya jawab seputar bukti karya kakak. Silakan kakak untuk memberikan suatu pertanyaan tanya jawab seputar bukti karya kakak. Silakan sebentar kakak. Silakan. Halo kakak, silakan untuk memberikan suatu tanya jawab seputar bukti karya. Silakan kakak. Halo. Halo, untuk memberikan seputar tanya jawab sebentar kakak dari bukti karya, silakan. Ya kak. Oke, siap. Halo kakak. Dede nanya ya. Tanya jawab seputar bukti karya dulu kakak, silakan kakak. Kira-kira ada yang mau dipertanyakan dari bukti karya nanti? Nanya Kak Wira aja ya. Ataupun dari slide berapa untuk dipertanyakan? Nanya Kak Wira. Kurang aja, jelas nanya kakak, ke suaranya sana, kakak. Silakan kakak, siapa saja kakak? Kak Wira atau mau bertanya duluan? Atau Kak Endi? Kak Endi duluan katanya. Silakan Kak Endi. Oh, jaringannya putus. Kak Endi jaringannya putus Kak Wira. Silakan Kak Wira. Iya kak. Yang mau saya tanyakan kak. Apa tadi bentuknya ya kak? Bukti karya? Bukti karya ada 3 sebentar kakak ya. Kita lihat lagi ke atas ya kakak ya. Ada 3. Kalau bisa nanti di screenshot ya kakak ya. Nah ini kakak. Pemindahan kategori bukti karya ini kakak. Ada 3 nih kakak. Sudah di screenshot yang lain kalau sudah. APD kak screenshot kak. Screenshot. Apa? APD screenshot ALT dengan di laptop ya, screenshot laptop ya. Oh, screenshot laptop Windows dengan PRTC. PRTC. Ataupun ALT. Oh iya ada. Windows PRTC. Udah belum? Windows-nya kakak ya. Udah. Sudah? Sudah. Jadi dari sini ada mau tanyakan kakak dari praktik baik? Ataupun seperti apa? Praktik itu 3-3-nya dilaksanakan kakak? Enggak, dipilih salah satu kakak. Dipilih salah satu. Iya, dipilih salah satu.
Oke, di sini kan pemilihan kategori bukti karya. Jadi mau kita lakukan yang mana kakak ya? Jadi untuk yang praktik baiknya kah, ataupun praktik pembelajarannya kah, ataupun membuat dari modul ajar kah, begitu kakak ya? Kalau praktek baik seperti apa, Kak? Kita memberikan suatu apa refleksi kembali ya dari modul ajar ataupun refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen ataupun PDF ataupun video. Kayak kita sendiri. Iya. Kalau praktek Ya kakak ya. udah, ke modul aja udah. Oke, Kak, itu aja, Kak. Oke. Ada lagi yang lain? Soalnya silakan Kak Sandi. Baik Kak. Ya. Yang ingin saya tanyakan ini yang bukti karya lembar pernyataan itu Kak. Nah itu kita upload juga waktunya kapan, terus di mana gitu Kak. Di situ kan ada gambar untuk tanda tangan kepala sekolah juga kalau tidak salah. Itu nanti ada di apa? Kak, ada di LMS kakak ya, jadi dicek nanti di LMS-nya. Sudah dicek ke belum Kak, LMS-nya Kak? Sudah Kak. Ada tidak situ kakak? Unggah draft produk lembar pernyataan. Oh diunggah. Diunggah. Ya diambil itu dalam dulu bentuk kakak. PDF Kakak. Dalam bentuk Apa? PDF Kakak. Word perasaan bentuknya Iya tuh. Word. Kan ada tanda tangan kepala sekolah. Ya nanti ada tandangan kepala sekolah dan ada tandangan apa persetujuan dari peserta didik juga nanti itu kakak ya. Ada kan? Ada ya kan? Kak. Itu kita tetap dibuat Word atau di PDF kan Kak? Nanti kalau bisa di PDF-kan saja Kak ya. Kalau untuk kita kirim di LMS, kalau bentuk Word agak sulit untuk dikirim Kakak. Jadi nanti di PDF-kan saja Kakak ya. Oh siap Kak. Ya. Makasih Kak. Oke. Siapa lagi? Dari bukti karya nanti untuk dalam pengiriman. Lembar pernyataan peserta PKG. Kalau ada, silakan. Oke, Kak Cahya, silakan Kak Cahya. Berarti Kak, ini kan kita milih salah satu dari 3 nih ya. Iya, kita memilih Kalau salah satu Kakak. Kalau misalnya nih kita mau ambil yang RPP atau modul ajar, berarti kita buat materi baru gitu Kakak? Iya, jadi kita menyesuaikan lagi termasuk dari RPP yang kita buat. Jangan sampai kita adanya plagiat dari RPP. Kakak ya, jadi kita Kemudian menyesuaikan lagi. Ya. Nanya lagi Kak, yang ini yang kemarin udah kita buat rencana tindak lanjut, misalnya kita realisasikan itu masuk ke poin yang mana Kak? Praktik baik Kak? Yang apa tuh Kakak? Yang ini rencana tindak lanjut itu. Oh, yang program tuh. Ya. Yang program itu. Misalnya kita praktekkan nih, realisasikan nih kan. Kita rancang, kita videokan. Itu kalau misalnya dimasukkan ke bukti karya itu bisa atau enggak? Masuk ke poin yang mana dia? Praktik baik kah? Termasuk dalam praktik baik tuh Kakak. Karena kita memberikan suatu refleksi dari suatu bentuk dalam program kita Kakak. Kemudian videonya itu boleh diedit atau harus kayak yang biasanya tuh enggak boleh diedit dari awal sampai akhir? Atau kita nanti kalau untuk dalam menyesuaikan? videonya Kakak ya, nanti di situ termasuk jadi tanpa edit Kakak. Oh, tanpa edit. Karena di situ kita bisa memberikan suatu dalam video pembelajaran baik itu dalam rencana programnya ataupun video pembelajaran yang kita buat nanti jangan sampai ada editannya Kakak ya. Soalnya kalau diedit berarti kita untuk mengubah dari apa yang kita lakukan. Karena bukti karya kita nih harus original, asli. Begitu Kakak. Ya Kakak ya. Terima kasih Kak. Oke, siap. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, kita lanjut nih Kakak. Ada lagi tidak Kakak? Ada lagi? Silakan kalau ada. Oke Kak Wira, silakan Kak Wira.
Salah plagiat Kak. Kalau plagiat tuh yang tergolong plagiat itu yang bagaimana Kak? Misalkan untuk alur-alur dalam modul ajar itu kan biasanya kita mengikut dari punya punya Iya benar kawan, benar benar. Ngerti ngerti. ya, kemudian Termasuk kita dari ya. kemudian kita mengambil alur-alurnya, bentuknya itu sama, hanya saja isi-isinya tuh kita ubah di versi kita. Apakah itu termasuk plagiat? Kalau kita merupakan dari plagiatnya begini kakak ya, dari bentuk dalam satu pembelajarannya berarti dalam bentuk penilaiannya sama begitu berarti termasuk maksudnya begitu kakak ya. Kalau dari sesuatu tujuan pembelajarannya ataupun dari modul ajar itu semuanya sama kakak ya. Cuman isinya di dalam maksudnya. Ya. Berarti kalau misalkan saya punya orang nih, saya ubah isinya, bentuknya enggak berubah, hanya isinya semuanya versi saya, mungkin itu apakah termasuk plagiat? Kalau dari rancangannya enggak masalah kakak, dari alur-alurnya gitu seperti kompetensi intinya seperti apa ya kan? Ya. Tujuannya pembelajarannya seperti apa kan seperti itu ya kan maksudnya? Ya. Tetapi isi dari kompetensi intinya itu seperti apa di dalamnya, jangan sampai akhirnya sama. Oh, iya. Karena kita di sini kan dalam apa bentuk pembelajaran kita dalam mengajar kan berbeda-beda kakak. Jadi kita menyesuaikan lagi dari apa yang kita nyaman sebenarnya kan seperti itu. Kalau kita meniru dari punya orang lain kan ini kan termasuk nampak berat. Seperti itu kakak. Ya. Berarti inti dari apa kompetensi intinya. Kalau apa garis besar dari apa rancangannya untuk dalam satu RPP-nya enggak masalah. Yang penting intinya kakak ya. Terima kasih Kak, cukup saja Kak, udah paham Kak. Oke siap, terima kasih Kak Wira. Oke, yang lain silakan. Silakan yang lain. Silakan. Ada lagi yang lain? Itu nanti dalam apa pemilihan bukti karya itu mana yang lebih mudah bagi kakak semuanya untuk melakukannya agar kenyamanan kakak yang sebenarnya dari 3 pilih 1 ya kakak ya yang lebih mudahnya ya termasuk yang semudah kakak untuk dalam mengerjakannya ya kakak ya. Jadi saya tidak ada untuk memberikan suatu apa pilihan untuk kakak semuanya. Jadi itu pilihan kakak saja yang lebih mudah. Ya. Karena pilihan kakak ini kan termasuk mana yang lebih mudah berarti itu yang kakak kerjakan jadinya ya. Kakak lakukan. Termasuk dari 3 itu kakak ya. Tidak ada lagi kakak untuk bertanya kakak? Kalau tidak ada kita lanjut kakak ya. Tunggu bentar kakak, saya untuk mengecas laptop saya dulu bentar kakak. Mau lobet kakak. Oke kakak, kita lanjut lagi kakak ya.
Di sini kakak, langkah upload video dengan tautan ya. Lakukan langkah berikut untuk dapat menautkan video YouTube ya. Pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube kakak ya. Pastikan video tidak disetel untuk pribadi ya kakak ya. Jadi klik bagikan atau share pada bagian bawah video ya kakak ya. Klik salin link ataupun copy untuk menyalin tautan video milik kakak ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini termasuk dari visibilitas video bukti karya, kakak ya. Bukti karya, prinsip dasar penulisan jurnalistik ya. Nah, kendala video ini disetel untuk pribadi terjadi karena pemilik video tidak menyetel. Nah, kalau di kakak privatkan nanti ini termasuk dalam videonya bentuknya seperti inilah. Jadi tidak bisa dibuka kakak. Ya. Jadi kalau dapat nanti di unpublic, tetapi nah, itu bisa dibuka ya kakak ya, walaupun dipublikkan. Jadi itu bisa dibuka kakak ya nanti ya. Jadi disesuaikan saja, jangan sampai berbentuk pribadi saja kakak ya. Kalau bentuk pribadi berarti tidak bisa dibuka nanti kakak untuk kalau dibagikan kakak untuk memberikan untuk mendapatkan umpan balik dari rekan sejawat ataupun teman yang lainnya ya kakak ya. Oke. Nah di sini langkah mengatur visibilitas video di YouTube ya kakak ya. Yang pertama kunjungi studio YouTube ya, lalu pilih konten ya kakak ya. Jadi nanti dipilih konten, pilih video yang ingin diubah di visibilitaskan, kemudian klik privat pada kolom visibility ya kakak ya. Lepas itu yang ketiga pilih public, lalu klik publik. Berarti di sini yang dipinta bukan unpublic tapi public ya kakak ya, agar kita bisa menonton semuanya. Jadi dipinta di sini dari public ya kakak ya. Nanti di setel public semuanya, jangan sampai unpublic ataupun privat ya kakak ya, untuk pribadi. Jadi di sini termasuk public tentunya. Oke, kita lanjut. Video tidak dapat diputar langsung di laman bukti karya. Di sini ya kakak ya. Kendala video tidak tersedia, tonton di YouTube dapat terjadi karena terdapat masalah hak cipta ataupun copyright pada video di channel YouTube. Masalah ini biasanya terjadi jika pemilik video menggunakan latar musik yang memiliki hak cipta. Jadi di sini nanti jangan sampai diedit-edit lagi kakak ya. Dalam pembuatan videonya, YouTube memiliki kebijakan bahwa video yang terkena masalah hak cipta tidak bisa diputar di aplikasi lain selain di YouTube. Nah, oleh karena itu, agar video bisa diputar di bukti karya, pastikan video yang diunggah ke YouTube tidak melanggar hak cipta ya kakak ya. Jadi kalau misalnya untuk memberikan suatu lagu-lagu, kalau dapat sih jangan kakak ya. Jangan diberi lagu-lagu lagi kakak ya, karena di sini kita memberikan suatu bukti karya yang sebenarnya kakak ya. Jadi secara polos-polosnya saja kakak ya, secara asli-aslinya. Ya, oke kita lanjut. Langkah mengecek hak cipta video di YouTube. Kunjungi studio YouTube, lalu pilih konten dan pilih video yang ingin diperiksa. Pilih copyright, kemudian periksa apakah video terkena pelanggaran hak cipta ataupun tidak. Jika iya, Anda bisa mengubah latar musik di video kakak. Jadi kalau dapat saya minta nanti kakak jangan sampai memberikan satu latar musik ya. Kalau dapat polos saja. Secara originalnya yang sebenarnya kakak ya. Oke, kita lanjut. Di sini pelajari materi lebih lanjut dan pertanyaan yang sering ditanyakan melalui bit.ly informasi bukti karya ya kakak ya. Jadi nanti kalau untuk dalam mempelajarinya lagi dibuka bit.ly informasi bukti karya kakak ya. Agar kita mengetahui informasinya lebih lanjut di PMM ya kakak ya. Oke kakak, terima kasih dari pertemuan kita kali ini kakak ya. Jadi dari sini mungkin ada lagi mau dipertanyakan masalah dari bukti karya kakak, silakan kakak kalau ada. Oke Kak Endi, silakan Kak Endi. Kak, saya nak nanya tuh. Ya. Kan kita ngupload video di YouTube ya, di sini kan ada pilihannya publik, tidak publik, dan pribadi.
ya. Jadi yang saya setel biasanya ya tidak publik. Nah, kan tapi masih bisa dibuka ya. Kalau kita ngirim linknya ya masih bisa dibuka. Ada apa ya? Bisa kayak ya. Nggak apa Kak. Yang penting kan pertama kita kalau mengirim link ini kan termasuk yang privat kan ada Kak ya kan. Termasuk unpublic dengan public. Ya. Berarti itu yang termasuk unpublic. Berarti unpublic kalau orang yang mendapatkan linknya yang bisa membuka. Seperti itu Kak. Betul Kak. Boleh Kak ya. Seperti itu Kak. Bisa Kak. Tapi kalau dapat biarkan kita mendapat umpan balik dari rekan sejawat yang lain ataupun dari teman-teman yang dari luar, kita publikkan saja Kak, agar mereka bisa melihat dari hasil kerja kita begitu Kakak. Bisa dirubah dari link YouTube-nya Kakak. Oke. Ada lagi Kak? Makasih. Oke, siap. Ada yang lain? Silakan. Kalau ada silakan Kakak. Kalau ada silakan lagi. Silakan ya Kak, kalau ada untuk memberikan suatu. Silakan. Ada tidak Kakak? Ataupun saya tutup untuk link presentasi saya Kakak ya. Oke Kakak, jadi di sini Oke Kakak, sebelum kita akhiri di sini, mungkin saya ingin berpantun dulu sebentar Kakak ya. Boleh Kakak? Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita akan berjumpa lagi ya Kakak ya. Amin. Udah hanya panjang umur kita 100 tahun. Ikan cepat, ikan gabus. Namun hati ingin makan ikan bulus ya Kakak ya. Makin cepat RTL Kakak kumpul makin bagus. Semoga Kakak grup ini semua lulus. Ya Kakak ya. Jadi di sini saya mau minta dulu Kakak untuk merefleksikan dari yang telah kita berikan bersama dari bukti karya dan umpan balik dari RTL Kakak ya. Tolong saya meminta untuk 2 ataupun 3 orang merefleksikan diri untuk sebelum kita tutup Kakak. Silakan Kakak. 2 ataupun 3 orang Kakak. Untuk refleksi pada hari ini dari bukti karya yang akan kita unggah ya Kakak ya. Dan umpan balik dari RTL-nya Kakak. Silakan Kakak. Ikan cepat, ikan gabus Kakak. Lebih cepat, lebih bagus Kakak. Ayo Kakak. Silakan Kakak. Halo. Kak Slamet, silakan Kak Slamet ataupun Kak Wira. Ataupun Kak Sudarma, ataupun Kak Ade, ataupun Kak Sandi, ataupun Kak Yodi, silakan. Silakan untuk refleksi. Oke Kak Wira, silakan Kak Wira.
untuk memberikan refleksinya Kak Wira dari pertemuan kita kali ini Kak Wira. Ya, iya Kak, baiklah Kak. Saya mencoba merefleksikan dari hasil pertemuan kali ini adalah mengunggah produk karya nyata, yang mana ada terdapat 3 dari pilihan, satu apa tadi? 1 RPP, 2 video, yang ketiga aksi baik ya Kak ya. Kemudian langkah-langkah yang harus kita perhatikan itu sangat banyak yang untuk mengunggahnya. Kemudian langkah-langkah untuk pembuatannya juga sangat banyak saya lihat di FM. Dia agar secepatnya kita laksanakan. Itu saja Pak, mungkin Kak refleksi saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Wira. Kasih tepuk tangan untuk Kak Wira telah memberikan refleksinya. Oke, ada yang lain lagi? 2 orang lagi, silakan. Ataupun Kak Slamet silakan, ataupun Kak Yodi silakan, ataupun Kak Sandi silakan, Kak Susilo, Kak Juliamsar, Kak Cahya, Kak Sudarma. Ayo Oke, Kakak. saya coba. Oke, silakan Kakak. Oke, baiklah, izin untuk merefleksikan pertemuan kita pada hari ini. Jadi di awal pertemuan tadi kita telah disuguhkan pertanyaan sebagai pembuka pada pertemuan kita tatap maya pada hari ini. Jadi pertanyaan itu tentang rencana tindak lanjut 2. Jadi pertanyaan itu memuat tentang program yang kita buat itu menurut kita itu bagaimana. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua kalau tidak salah itu apakah program yang disusun itu tadi sudah spesifik sampai akhirnya itu kendala ketika di pelaksanaan program. Nah, banyak pertanyaan bukan pertanyaan tetapi jawaban yang telah disuguhkan dari semua peserta Zoom pada hari ini, dan jawabannya pun sangat baik-baik, bagus semua. Tetapi rata-rata sih kesimpulan saya buat sih memang pelaksanaan dan ketika pelaksanaan itu sudah matang sampai proses akhir itu sudah matang semua dengan sangat baik, dengan kendala-kendala sampai nanti akhirnya nanti diantisipasi dengan rencana untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Kemudian untuk yang selanjutnya tadi kita telah disuguhkan alur untuk proses termasuk bukti karya yang akan kita hadapi. Walaupun saya sendiri sebenarnya sih agak bingung sih masih, tapi seiring berjalan waktu nanti saya yakin pasti bisa karena kita pun proses belajar kan. Jadi selama kita mau proses belajar, saya yakin semua nanti saya sendiri dan semua nanti pun pasti bisa melewatinya. Jadi untuk refleksi segitu saja Kak Fasil dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Slamet. Satu orang lagi silakan. Tepuk tangan untuk Kak Slamet dengan Kak Wira telah memberikan refleksinya. Silakan satu orang lagi Kakak. Ayo Kakak, satu orang lagi Kakak. Ayo. Ayo Kakak untuk memberikan satu refleksinya. Kak Sandi, Kak Yodi, Kak Juliamsar, Kak Cahya, Kak Ade, Kak Susilo, Kak Dewi, Kak Rizky, Kak Endi, silakan. Kak Sudarma, silakan. Ayo. Mana yang lain? Oke Kak Sudarma, silakan Kak Sudarma. Tidak kedengaran Kak Sudarma, mic-nya. Oke, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak. Jadi refleksi untuk pembelajaran hari ini
Yang pertama, banyak sekali hal yang kita dapatkan, salah satunya ilmu yang betul-betul bermanfaat yang disampaikan oleh Kak Fasil terkait dengan di awal tadi membahas tentang rencana tindak lanjut, kemudian kita sampai ke bukti karya. Jadi secara keseluruhan Kak, sebetulnya apa yang Kak Fasil sampaikan itu menurut saya sudah sangat lengkap, sudah sangat jelas. Mungkin karena kami ini mungkin hal yang baru, hal pertama yang kami temukan, yang kami alami dari berapa banyak slide tadi yang Kak Fasil sampaikan, perlihatkan kepada kami, ya secara nyata Kak ya, itu jelas. Tapi menurut saya pribadi ini memang apa yang disampaikan Kak Slamet tadi memang merasa bingung Kak masih Kak. Cuma seperti apa ininya, tapi seiring waktu nanti kita sama-sama belajar bagaimana cara kita mengupload ke YouTube, kalau kita video, kemudian kalau yang RPP itu bagaimana. Tapi saya yakin dan percaya karena kita di kelompok ini luar biasa sekali, banyak sekali pengetahuan kawan terkait dengan IT. Jadi kita bisa saling bertanya tentang tugas dan sebagainya Kak. Jadi itu kalau saya pribadi memang apa yang dikatakan Kak Slamet itu benar, bingung sebetulnya bagaimana sih prosesnya. Tapi mungkin dengan kita melihat tutorial atau kita bertanya kembali dengan Kak Fasil, saya yakin dan percaya kita bisa melewati tugas yang kita jalani seperti ini. Intinya mantap Kak. Terima kasih Kak. Sekian dan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Sudarma. Kasih tepuk tangan untuk Kak Sudarma ya, termasuk emang sih Kakak ya. Jadi kita memberikan suatu bukti karya ini untuk dalam pengunggahannya nanti memang terasa bingung karena belum kita jalani Kakak ya. Di saat seiring waktu sudah kita ketahui dari jawaban dari LMS nanti untuk kita pengirimannya. Insya Allah kalau sudah kita lakukan juga dari bukti karya yang telah kita buat, insya Allah dari situ akan kita ketahui. Oh seperti ini rupanya. Ya sama juga saya dulu kayak saya juga Kakak ya. Jadi masih bingung. Tapi seiring waktu kita jalani, kita lakukan, kita cari dengan prosesnya. Ya alhamdulillah tahu sendiri jadinya. Karena di situ kalau kita baca lagi di LMS-nya, di situ merupakan ada petunjuknya semuanya Kakak ya. Jadi ada petunjuknya, jadi kita ketahui. Insya Allah bisa Kakak ya. Mungkin semuanya sudah juga membuka dari LMS-nya, di situ di mana bukti karyanya ya kan Kakak. Kalau sudah dibuka, disitulah nanti kita mengirimnya Kakak ya. Jadi bukti karya di sini ada Kakak ya. Izin bertanya lagi Kakak untuk laporan untuk mengisi kuesioner dari isi umpan balik Kakak sudah mengisi semuanya Kakak? Dari umpan balik tatap muka yang kemarin lupa saya Kakak. Yang mana Kak? Termasuk soalnya baru semalam terlihat begitu Kakak ya, soalnya karena tidak pernah nyampai ke situ ngelihatnya. Isi umpan balik Kakak. Saya bawa refleksi Kak. Yang di saat kita tatap muka Kakak, yang dulu penilaian kinerja yang tatap muka kemarin. Di PMM Kak? Di LMS Kakak, bukan di LMS. PMM. Oh ya, sorry. Ya, Kakak. LMS. Kalau anjar yang aja. Ya Kakak ya. Soalnya saya pun masih belum ngelihat juga sih. Ya Kakak ya. Kalau misalnya dapat dibuka dari kalau ada nanti di penilaian kinerjanya untuk fasilitator. Kalau dapat nanti diisi Kakak ya. Soalnya kemarin saya lupa untuk mengingatkan dari pertemuan penilaian fasilitator di saat tatap muka. Ya Kakak ya. Oh yang di anak ke link penilaian fasilitator. Iya penilaian fasilitator. Oh buka di saya.
Belum Iya. waktunya kali Kak, belum tanggalnya kali. Kalau untuk di tatap muka ada enggak kakak? Tatap mukanya? Siap, Untuk Pak. pertemuan tatap muka? Oh enggak ada ya kak? Oh kira ada. Enggak, soalnya kan terlihat dari penilaian fasilitator gitu ya. Jadi enggak dilihat-lihat lagi ya kakak ya. Oke kakak, sebelum kita menutup kakak tolong dibuka seluruh videonya kakak. On cam semuanya kakak, kita untuk menutup pertemuan kita kali ini. Silakan ya kak untuk membuka. Kita untuk sesi pertemuan akhir ini kakak, silakan ya kak untuk membuka on cam semuanya. Silakan. Nah, cuman ini saja orangnya ya, enggak apa. Kalau cuman ini. Oke. Silakan. Sudah? Siap? 1, 2, 3. Oke kakak, satu kali lagi kakak. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sudah kakak. Oke, terima kasih kakak telah mengikuti dari modul refleksi umpan balik dengan bukti karya hari ini kakak ya. Jadi untuk hari ini pertemuan satu kali lagi kita ya kakak ya. Jadi tugas-tugasnya nanti tolong secepatnya kakak dalam untuk mengumpulkannya dari rancangan programnya yang masih belum kakak dikumpulkan. Habis itu nanti kita membuat bukti karya lagi kakak ya. Jadi di sini kalau dapat secepatnya kakak ya. Jadi untuk akhir kita foto lagi lah kakak ya, soalnya udah ramai juga yang on cam nih. Kak Susilo pun bohongnya nampak. Oke siap, 1. Jaringan saya kali yang kurang baik ya. Hilang semuanya. Nggak jadilah. Ya, jaringan Kak. Iyalah, hilang semuanya fotonya, gambarnya. Oke, kita ulang. Udah timbul lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah kakak. Oke kakak ya, jadi tolong dikerjakan lagi LMS-nya kakak ya. Mudah-mudahannya semuanya tetap semangat masih kakak. Ya, soalnya satu kali pertemuan lagi tanggal 26 nanti ya. Sebelum kita pemilihan bupati dan gubernur kakak ya. Jadi saya akhiri dulu untuk pada hari ini. Untuk dari kata-kata yang salah saya terima untuk diri saya sendiri. Untuk yang baiknya saya serahkan kepada yang di atas, kepada Allah SWT yang sebenarnya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.